Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Prodi Pendidikan Matematika 2018 dengan mata kuliah teori graf yang dibimbing oleh Bapak Lukman Jakfar SPD MPD. Sebelum ke penjelasan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk pemateri pertama ada saya sendiri, Ana Nur Anissa dengan NPM 1813624. Pemateri kedua ada Ivaretno Dwiki dengan NPM 1813635. Dan pemateri ketiga ada Muhammad Hoirul Amin dengan NPM 1813648. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu tentang graf sederhana khusus, yang kedua representasi graf, dan yang terakhir yaitu graf isomorfik. Untuk graf sederhana khusus akan saya jelaskan sendiri. Di sini graf sederhana khusus dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada graf lengkap. Graf lengkap ini disimbolkan dengan KN. Untuk mencari jumlah sisi dari graf lengkap, kita bisa mencari dengan rumus N dikali N-1 dibagi 2. N-nya ini adalah jumlah simpul dari graf. Pengertian dari graf lengkap sendiri yaitu graf yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul yang lain. Nah, dari dua contoh graf ini kita bisa lihat bahwa setiap simpulnya ini mempunyai sisi ke semua simpul yang lain. Jadi simpul yang ini mempunyai sisi, nah sisinya ini ke simpul yang lain. Jadi sisi ini sama sisi ini ke simpul yang lain. Begitupun juga dengan graf yang keempat. Nah, kita bisa lihat N-nya ini adalah jumlah dari simpul setiap graf. Selanjutnya yang kedua ada graf lingkaran. Graf lingkaran ini disimbolkan dengan CN. Pengertian dari graf lingkaran sendiri yaitu graf yang setiap simpulnya ini berderajat 2. Nah, di sini ada 4 contoh graf lingkaran. Jadi bukan berarti ya graf lingkaran itu bentuknya lingkaran. Nah, bukan berarti seperti itu. Tapi graf lingkaran ini setiap simpulnya ini berderajat 2. Nah, kita bisa lihat ya graf pertama yang berbentuk segitiga ini mempunyai 2 derajat, berderajat 2. Dan kemudian graf yang berbentuk persegi juga berderajat 2. Graf begitupun juga dengan graf yang berbentuk segi 5 dan segi 6. Ini berderajat 2. Jadi 4 graf di bawah 4 graf ini termasuk graf lingkaran karena berderajat 2. Jadi bukan berarti graf lingkaran itu berbentuk lingkaran. Nah, bukan seperti itu. Yang ketiga ada graf teratur. Nah, graf teratur ini graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Nah, jadi di sini ada 3 buah graf A, graf B, dan graf C. Nah, ketiga graf ini kita bisa sebut dengan graf teratur walaupun jumlah simpulnya ini berbeda. Yang pertama ini jumlah simpulnya 4, yang graf B ini jumlah simpulnya 6, dan graf C ini jumlah simpulnya 8. Tapi karena jumlah derajatnya ini sama-sama 3, maka kita bisa sebut graf ABC ini sebagai graf teratur. Selanjutnya yang terakhir ada graf biparti. Nah, graf biparti ini graf yang himpunan simpulnya ini dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2. Nah, jadi jika ada sebuah graf kemudian simpulnya ini dibagi menjadi 2 himpunan. Nah, kita bisa dari contoh di bawah ini kita bisa lihat bahwa yang simpul pertama ini berada di himpunan yang bagian V1, kemudian simpul yang kedua ini, simpul yang lain ini berada di V2. Nah, dan
setiap sisinya ini sebagai penghubung antara simpul yang berada di V1 dan berada di V2. Nah, jika ada graf seperti ini namanya graf biparti. Nah, dalam graf biparti ini ada yang namanya graf biparti lengkap. Nah, graf biparti lengkap sendiri yaitu graf yang setiap simpul yang berada di F1 itu bertetangga semua dengan simpul yang berada di V2. Maaf V ya. Jadi, jika kita anggap saja yang simpul yang atas ini V1, kemudian simpul yang di bawah ini kita anggap sebagai V2 ya. Jika setiap simpul yang berada di V1 ya, berada di V1 ini bertetangga semua dengan simpul yang berada di V2 maksud saya. Nah, kita bisa lihat ya, ini bertetangga semua dengan ini. Nah, ya. Begitupun juga dengan yang ini. Semua bertetangga dengan V2-nya. Berbeda lagi dengan yang sebelumnya. Nah, sedangkan yang ini, yang untuk V1 ini tidak bertetangga semua dengan yang berada di V2. Ini untuk yang simpul ini hanya bertetangga hanya cuma 2, sedangkan ini tidak ada gandengannya. Begitupun juga dengan yang atas ini, tidak bertetangga semua. Jadi ada ini yang tidak bertetangga, berbeda dengan graf yang ini. Nah, graf yang ini bisa kita lihat bahwa setiap simpul yang berada di sini ini bertetangga semua dengan simpul yang berada di V2. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iva Retno Dwiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Retno Dwiki, NPM 1813635. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang representasi graf. Representasi graf. Bila graf akan diproses dengan program komputer, maka graf harus direpresentasikan di dalam memori. Terdapat beberapa representasi yang mungkin untuk graf. Di sini hanya diberikan 3 macam representasi, yaitu matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senarai ketetanggaan. Yang pertama yaitu matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum. Misalkan G sama dengan VE. Diketahui bahwa V merupakan titik-titik dan E merupakan sisi, adalah graf dengan N simpul. N lebih dari sama dengan 1. Matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatera yang berukuran N kali N. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga, dan sebaliknya AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Karena matriks ketetanggaan hanya berisi 0 dan 1, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks 01 atau 01. Selain dengan angka 0 dan 1, elemen matriks dapat juga dinyatakan dengan nilai false atau menyatakan 0 dan true untuk menyatakan 1. Perhatikanlah bahwa matriks ketetanggaan didasarkan pada pengurutan nomor simpul. Misalnya contoh 8.23. Pada gambar 8.30 memperlihatkan graf sederhana dengan matriks ketetanggaannya. Masing-masing graf terhubung, graf tak terhubung, dan graf berarah. Misal contoh yang pertama yaitu gambar layang-layang. Ini untuk simpul 1, tetangganya adalah 2 dan 3. Maka pada baris 1 itu di angka 2 dan angka 3 itu ada angka 11. Begitupun untuk simpul 2, tetangganya adalah 1 dan 4, maka yang diisi adalah 1, 3, dan 4. Maka yang diisi adalah baris 1, 3, dan 4.
Untuk simpul 3 tetangganya adalah 1, 2, dan 4. Maka yang diisi adalah 1, 2, dan 4 dan seterusnya. Dan contoh yang kedua yaitu segitiga, dan ini ada yang tidak terhubung yaitu angka 5. Maka pada baris dan kolom di angka 5 semuanya adalah 0. Terus yang terakhir yaitu ada graf berarah. Maka yang dihitung adalah sesuai dengan arahnya. Misalnya pada simpul 1 dia hanya berarah kepada simpul 2. Maka di sini yang ditulis hanya simpul 2 saja. 3 buah graf dengan matriks ketetanggaannya masing-masing. Matriks ketetanggaan untuk graf sederhana dan tidak berarah selalu simetri, sedangkan untuk graf berarah matriks ketetanggaannya belum tentu simetri. Akan simetri jika berupa graf berarah lengkap. Selain itu, diagonal utamanya selalu 0 karena tidak ada sisi gelang. Sayangnya, matriks ketetanggaan 01 tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda atau graf ganda. Untuk menyiasatinya, maka elemen A, I, J pada matriks ketetanggaan sama dengan jumlah sisi yang berasosiasi dengan VI dan VI, VJ. Maka matriks ketetanggaannya tentu bukan lagi matriks 01. Untuk graf semu, gelang pada simpul VI dinyatakan dengan nilai 1 pada posisi I dan I di matriks ketetanggaannya. Misal pada contoh 8.24, gambar 83.1 memperlihatkan matriks ketetanggaan untuk graf yang mengandung sisi ganda dan gelang. Misal pada gambar ini ya, untuk simpul 1 dia mempunyai tetangga E3 dan E4 ke simpul 3, berarti pada simpul 3 di sini ditulis 2 karena ada 2 E3 dan E4. Untuk yang ke simpul 2 dia hanya E1, berarti di sini di 2 ini cuma ditulis 1. Begitupun seterusnya. Jumlah elemen matriks ketetanggaan untuk graf dengan n simpul adalah n pangkat 2. Jika tiap elemen membutuhkan ruang memori sebesar P, maka ruang memori yang diperlukan seluruhnya adalah Pn pangkat 2. Pada matriks ketetanggaan untuk graf tak berarah sederhana simetri, kita cukup menyimpan elemen segitiga atas saja, karena matriksnya simetri, sehingga ruang memori yang dibutuhkan dapat dihemat menjadi Pn pangkat 2 per 2. Keuntungan representasi dengan matriks ketetanggaan adalah elemen matriksnya dapat diakses langsung melalui indeks. Selain itu, kita juga dapat menentukan dengan langsung apakah simpul I dan simpul J bertetangga. Derajat tiap simpul I dapat dihitung dari matriks ketetanggaan. Untuk graf tak berarahnya, derajat VI sama dengan elemen NI sama dengan 1 AIJ. Sedangkan untuk graf berarahnya, derajat in VJ jumlah nilai pada kolom J, sedangkan derajat out VI jumlah nilai sama dengan jumlah nilai pada baris I. Pada contoh 8.23, kita lihat kembali pada matriks ketetanggaan pada gambar sebelumnya, pada gambar 8.30. Derajat simpul 2 pada gambar 8.30, A yang A adalah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 berarti sama dengan 3. Sedangkan derajat simpul 4 pada gambar 8.30 adalah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2. Yang B, derajat simpul 4 pada gambar 8.30B adalah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Derajat simpul 5 pada gambar 8.30B adalah 0 adalah semuanya 0, jadi sama dengan 0. Untuk yang C, derajat masuk simpul 2 pada gambar 8.30C adalah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 2. Derajat keluar simpul 2 pada gambar 8.30C adalah 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3.
Untuk contoh 8.25, untuk graf berbobot AIJ menyatakan bobot tiap sisi yang menghubungkan simpul I dengan simpul J. Gambar 8.32 adalah graf berbobot beserta matriks ketetanggaannya. Pada gambar tersebut, di mana dia mempunyai matriks ketetanggaannya pada baris A, itu sisinya dari simpul A ke B itu adalah 12. Jadi di B itu AB-nya adalah 12. Dan untuk A ke E itu adalah 10. Maka di AE itu ditulis 10. Maka untuk menghitung jumlah derajat pada baris A adalah jumlah seluruh nilai pada baris A, yaitu 12 dan 10. 12 ditambah 10. Tanda tak hingga menyatakan bahwa tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J atau dari simpul I ke simpul I itu sendiri, sehingga AIJ dapat diberi nilai tak terhingga. Karena dari simpul A ke A sendiri itu tidak ada, maka di sini ditulis tak hingga. Untuk A, C juga sama tak hingga. Untuk AD juga sama tidak tak hingga. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu matriks bersisian. Bila matriks ketetanggaan menyatakan ketetanggaan simpul-simpul di dalam graf, maka matriks bersisian menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Misalkan G sama dengan VE adalah graf dengan N simpul dan M buah sisi. Matriks bersisian G adalah matriks dwimatra yang berukuran N kali M. Baris menunjukkan label simpul, sedangkan kolom menunjukkan label sisinya. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Sebaliknya, A bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Matriks bersisian dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Derajat setiap simpul I dapat dihitung dengan menghitung jumlah seluruh elemen pada baris I, kecuali pada graf yang mengandung gelang. Jumlah elemen matriks bersisian adalah NM. Jika tiap elemen membutuhkan ruang memori sebesar P, maka ruang memori yang diperlukan seluruhnya adalah PNM. Untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh 8.26. Pada gambar 8.33 memperlihatkan matriks bersisian untuk graf yang direpresentasikannya. Jumlah elemen matriks adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Di situ digambarkan jika di simpul 1, E1-nya adalah 1, E2 1, E3-nya 0, E4-nya 1, E5 0 dan E6-nya adalah 0. Dan di situ juga ada loop di simpul 4. Karena itu ada loop, maka ketika dia kembali pada dirinya sendiri itu dihitung 1. Maka 4 E6-nya adalah 1 dan 4 E5-nya juga 1. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Untuk selanjutnya yaitu senarai ketetanggaan. Kelemahan matriks ketetanggaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi relatif sedikit, karena matriksnya bersifat jarang, yaitu mengandung banyak elemen 0, sedangkan elemen yang bukan 0 sedikit. Ditinjau dari implementasinya di dalam komputer, kebutuhan ruang memori untuk matriks jarang boros, karena komputer menyimpan elemen 0 yang tidak perlu. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan representasi yang ketiga, yaitu senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada contoh 8.27. Pada gambar 8.34 memperlihatkan graf tak berarah dan graf berarah beserta senarai ketetanggaannya masing-masing. Pada contoh yang A, senarai ketetanggaan 1 yaitu pada simpul 2 dan 3. Untuk simpul 2 yaitu simpul 1, 3, dan 4. Begitupun seterusnya. Untuk contoh yang B, senarai ketetanggaannya simpul 1 yaitu simpul 2 dan 3. Untuk simpul 2 yaitu 1 dan 3. Dan karena 5 ini tidak punya, maka 5 tidak ada. Tidak punya tetangga.
Dan untuk contoh yang C, senarik ketetanggaan untuk 1 yaitu simpul 2 saja, karena ini kan graf berarah. Jadi untuk panah menunjuk angka hanya pada angka 2 saja. Begitupun untuk simpul yang kedua, yaitu menuju simpul 1 dan simpul 1, simpul 3 dan simpul 4. Begitupun seterusnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Amin, NPM 18-13648. Di sini saya akan membahas tentang teori graf, yaitu graf isomorfik atau isomorfik graf. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah definisi tentang graf isomorfik. Tetapi sebelum kita ke definisi, kita tengok dulu di slide yang berikutnya. Nah, di sini misalkan kepada 2 orang mahasiswa diminta menggambar sebuah graf dengan 4 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 3. Graf yang digambar bisa beragam bentuknya. Nah, ternyata dari percobaan 2 mahasiswa ini diminta untuk menggambarkan sebuah graf. Nah, tetapi permintaannya adalah graf tersebut memiliki 4 buah simpul dan masing-masing simpul berderajat 3. Nah, ternyata dari kedua mahasiswa tersebut menggambar 2 graf yang berbeda. Jika kita lihat graf tersebut ini berbeda seperti itu. Nah, oke, selanjutnya, meskipun kedua graf tersebut berbeda bentuknya dengan penamaan simpul yang berbeda pula, namun sebenarnya kedua merupakan graf yang sama. Nah, ternyata kenapa kedua graf tersebut sama? Alasannya yang pertama tadi, yang diminta graf tersebut harus memiliki 4 simpul. Ternyata dari graf 1 dan graf 2, G1, G2 ini sama-sama memiliki 4 simpul. Dan yang kedua adalah masing-masing simpul berderajat 3. Nah, di sini juga antara G1 dan G2 atau AB ini juga masing-masing simpulnya berderajat 3, seperti itu. Jadi 2 buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Itu tadi permisalan tentang graf isomorfik. Selanjutnya kita kembali ke definisi. Nah, di sini ada sebuah definisi, 2 buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi 1:1 antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E absen yang berkorespondensi di G2 juga harus bersisian dengan simpul U absen dan V absen di G2. Nah, ini adalah sebuah definisi graf isomorfik. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh graf isomorfik. Di sini saya memiliki contoh graf isomorfik. Nah, kenapa gambar ini menjadi atau bisa dikatakan graf isomorfik? Nah, 2 buah graf isomorfik harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Oke, kita cek antara graf 1 dan graf 2. Ternyata graf 1 ini memiliki 5 simpul, begitu pula dengan graf 2. Dan selanjutnya mempunyai
syarat yang berikutnya atau yang nomor 2 yaitu mempunyai jumlah sisi yang sama juga. Nah, di sini jumlah sisi dari graf A dan graf B yaitu sama-sama memiliki sisi 6 seperti itu. Jadi kedua graf ini sudah memenuhi dua syarat kegrafan seperti itu. Nah, untuk graf yang atau untuk syarat yang ketiga yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Oke, untuk syarat yang ketiga yaitu apakah simpul yang sama berderajat tertentu antara G1 dan G2 ini sama. Setelah kita analisis, ternyata antara graf 1 atau graf A dan graf B ini memiliki jumlah simpul yang sama berderajat tertentu yaitu 3, 2, 3, 3, 1. Nah, jadi graf yang saya berikan di gambar ternyata memenuhi ketiga syarat kegrafannya atau kegraf isomorfik seperti itu. Jadi ini adalah contoh graf isomorfik selain yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan kami kurang bisa memahamkan teman-teman sekalian, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.